Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Arisandi, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, jurusan Manajemen. Di sini saya akan melakukan tugas untuk menyelesaikan UAS pada mata kuliah Statistik Berbasis Komputer yang diampun oleh Ibu dosen Rizka Rosdiana SCMSI. Ini saya akan mengolah data menggunakan SmartPLS 3. Data yang saya gunakan adalah data primer yang telah disiapkan oleh dosen saya. Buka aplikasi SmartPLS, kemudian kita buka Neo Project, kita kerjakan beri nama ya, projectnya itu kinerja karyawan. Kemudian untuk datanya kita bisa ubah ke data jadi teks dokumen atau notepad. Kalau sudah diubah maka tampilannya akan seperti ini. Saya ambil hanyalah poin-poinnya saja, tidak total dari poin pertanyaan. Kemudian kita balik ke SmartPLS, kita buka sini, double klik import data, maka akan muncul teks dokumen saja. Kita open, kita ubah namanya kinerja karyawan. Maka akan terbuka seperti ini. Ini adalah indikatornya. Kemudian kita akan membuat diagramnya. Kita klik ke kinerja karyawan sampai muncul tabel baru. Kemudian kita pindahkan semua indikatornya ke sini. Setiap variabel ya, masing-masing variabel. Kemudian ini X2 nya, X3 nya, X3 nya ini naikkan dikit, kita rapihkan juga. Kemudian Y nya kita putar balikan, alik indikator ini ke sini. Kemudian kita ubah namanya setiap variabel. Kenapa deh, maaf, pencet ke delete. Kita ubah ke setiap variabel. Tingkat regularitas ini motivasi. Selanjutnya yang ketiga ini lingkungan kerja. Dan yang Y-nya itu kinerja karyawan. Oke. Kemudian kita sambungkan setiap variabel ini menggunakan connect. Maka akan jadi biru seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai outlier model ya. Nilai outlier model bisa dicari di, kita klik calculate PLS algorithm, kemudian kita klik start calculation. Maka akan muncul ini adalah metrik dari part conversion dan diagramnya akan berubah jadi seperti ini. Dari diagram di atas saya sudah mengkopi ke sini, dapat dilihat hubungan indikator dan variabel laten bisa juga disebut loading factor. Ini ya, ini adalah loading factor. Jika dilihat dari setiap indikator pada setiap variabel laten tersebut sudah di atas 0,7, setiap
ini di atas 0,7, dapat disimpulkan indikator-indikator tersebut memiliki nilai validitas konvergen. Tapi dalam data kali ini ada beberapa yang di bawah 0,7, seperti motivasi yang rata-rata di bawah 0,7. Tetapi beberapa literatur mengatakan bahwa loading faktor 0,6 itu juga sudah baik. Kemudian pada koefisien part dapat dilihat tingkat koefisien partnya ini dapat dilihat tingkat religiositas menyumbangkan sebesar 0,83 terhadap kinerja karyawan. Motivasi menyumbangkan 0,141 terhadap kinerja karyawan, dan lingkungan kerja 0,234 terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya nilai outlier model bisa dilihat di construct reliability dan validity. Itu bisa kita cari di sini. Dan kita ke sini construct reliability dan validity. Ini adalah tabelnya. Saya sudah copy ke Excel. Outlier model bisa dilihat dalam construct reliability and validity. Dalam nilai construct alpha adalah nilai reliabilitas, dan composite reliability juga merupakan penilaian dari reliabilitas dari variabel laten. Jika nilai construct alpha atau composite reliability lebih dari 0,7, maka dapat disimpulkan variabel laten tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Jadi kita bisa memilih antara construct alpha yang di sini ataupun composite reliability. Maka lebih memilih composite reliability karena semuanya berada di atas 0,7. Sedangkan untuk convergence alpha motivasinya berada di bawah 0,7. Kemudian untuk ada juga average variance exchange atau kita sebut AV, adalah untuk mengukur validitas konvergennya. Jika AV ini di bawah 0, ini lebih dari 0,5, maka indikator tersebut memiliki validitas konvergen yang baik. Dapat dilihat dari tabel di atas, nilai kinerja karyawan dan motivasi di bawah 0,5, maka indikator tersebut tidak memiliki validitas konvergen yang baik. Kemudian nilai outlier model juga bisa dilihat di discriminant validity. Discriminant validity itu bisa kita lihat di bawah construct reliability and validity. Tinggal klik dan ini adalah tabelnya. Dari tabel di atas yang menurun ke bawah ini adalah akar dari AV sebelumnya. Sedangkan di bawahnya ini adalah korelasi antar variabel. Jika AV lebih besar dari korelasi antar variabel, dapat disimpulkan bahwa variabel laten tersebut memiliki validitas diskriminan yang baik. Selanjutnya di sini kita akan melihat apakah hubungannya signifikan atau tidak. Kita kembali ke kinerja karyawan, kita akan mengubah ininya ke calculate, kita bootstrapping dari start calculation. Kita tunggu, masih load. Bila selesai maka akan ada boost yang baru ini. Nah, ini adalah tabelnya. Ini juga saya sudah menyiapkannya. Dan juga diagramnya juga berubah. Jika sebelumnya ini disebut loading factor, maka selanjutnya disebut tes statistik. Apabila tes statistik lebih dari 1,96, maka dapat disimpulkan hubungan antar variabel laten ini signifikan. Bila di atas 1,96, maka hubungan antar variabel ini signifikan. Nilai tingkat regularitas dan lingkungan kerja itu 1,96, lebih dari 1.
nilai tingkat regularitas lebih dari 1,96, maka bisa dikatakan signifikan nilainya, hubungannya signifikan. Tetapi untuk motivasi tidak signifikan karena di bawah 1,96, karena 1,897, maka dikatakan bahwa variabel latent motivasi yang tidak signifikan. Dan juga dapat dilihat pada tabel berikut ini, pada tabel di sini, tabel tadi ini ada dari tes statistik dan p-values. Dapat dilihat juga dalam tes statistik dan p-values, bila p-values lebih dari 0,5 maka variabel latent ini signifikan. Tidak lebih dari 0,5, bisa dilihat motivasi tidak lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan tidak signifikan. Dan original sampel adalah koefisien partnya. Bila positif maka akan memberikan hubungan yang positif. Kemudian kita akan membahas kebaikan modelnya. Kebaikan model itu tadi ada di PLS algorithm. Kita klik R-square-nya, maka akan muncul tabel ini. Bila R-square di atas 0,26, maka model sudah fit atau bagus. Kemudian F-square. Untuk F-square ada di bawah R-square. Ini adalah tabelnya. Saya juga sudah copy ke sini. S-square dalam tabel ini, F-square-nya untuk semua indikator tidak ada model yang bagus. Karena di bawah standar yang ditentukan. Kemudian kita juga bisa menggunakan model fit. Model fit itu ada di bawah covariance statistik atau FIF. Ini adalah model FIF-nya. Yang kita gunakan adalah SRMR dan NFI. SMRN-nya harus 0,05 sampai 0,08, sedangkan ini melebihi dari 0,08, maka modelnya tidak fit. Dan untuk NFI-nya itu modelnya harus antara 0,9 atau 0,95. Dari tabel di atas, SRMR dan NFI-nya tidak ada yang model yang fit. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.